salah satu dosen di program studi pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana saat ini saya menempuh mata kuliah fisiologi dan kinesiologi dengan kode 0806013, di mana perkuliahan ini diboboti 2 SKS dengan 16 kali pertemuan. Di dalam 16 kali pertemuan terdapat 2 pembeda materi, di mana 8 pertemuan itu diagendakan dengan penyampaian materi fisiologi, dan 8 pertemuan selanjutnya akan diagendakan pertemuan kinesiologi. Jadi di mana 16 pertemuan itu mencakup ke 2 materi. Dan di 16 pertemuan secara pembagian merata saya akan coba memberikan pendekatan sinkronus dan asinkronus, di mana nanti akan ada praktikum untuk mahasiswa menyelesaikan materi, dan di mana nanti penyelesaian materi tersebut bisa berbasis LMS ataupun proyek-proyek studi lainnya. Di mana perkuliahan ini akan diberikan dengan pendekatan pembelajaran atau teaching style yang disesuaikan dengan pedoman daripada Fakultas Ilmu Pendidikan dan mengacu juga kepada program studi pendidikan. Terima kasih. Pada mata kuliah fisiologi dan kinesiologi dengan kode mata kuliah 0806013, tertera bobot SKS pada perkuliahan ini atau mata kuliah ini sebanyak 2 SKS, dan di mana mahasiswa pada semester 4 yang saat ini mengambil mata kuliah fisiologi dan kinesiologi. Untuk penyusunan ataupun updating daripada RPS ini tertera pada tanggal 05 September tahun 2024 dengan pengembangnya RPS saya sendiri, Dr. Surya Jeki Sitompul MPD, dan diketahui oleh Ketua Program Studi saya, Bapak Dr. Dodi Putro Perlindungan MPD IFO, di mana pada capaian pembelajaran yang tertera pada bagian kedua pada RPS ini, saya mengacu pada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah sebanyak 4 CPL, dan selanjutnya CPMK yang menjadi target saya itu ada 6 CPMK, serta sub CPMK sebanyak 6 sub CPMK. Nah, toleransi CPL terhadap sub CPMK sudah saya checklist sesuai dengan kebutuhannya, dan di sini ada beberapa deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Pada rancangan pembelajaran semester ini, saya memberikan 12 syarat materi. Dari 12 materi pembelajaran yang saya tawarkan ini, terdapat 2 pembagian sesuai dengan mata kuliah fisiologi dan kinesiologi, di mana fisiologi itu diberikan sebanyak 8 materi ajar, dari Introduction to Exercise and Sport Physiology sampai dengan Hormonal System. Pada poin ke-9 dan ke-12 itu merupakan bagian dari materi ajar kinesiologi. Selanjutnya pada studi literaturnya, saya mengutip ataupun mensitasi, bahkan mensatir beberapa materi ajar saya dari 2 buku ini. Yang pertama buku ajar Physiology of Sport and Exercise dari Larry Kenny et al. Yang di edisi kelima dan terbitan tahun 2012. Serta buku kedua saya jadikan rujukan buku Kinesiologi dalam Anatomi yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman dan yang diterbitkan pada tahun 2017. Di mana materi kedua ini sub CPMK itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fisiologi pada aktivitas fisik serta konsep dasar aktivitas fisik yang dipengaruhi fisiologi. Nah, jadi di mana indikator yang ingin dicapai pada sub CPMK ini ialah yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar fisiologi, dan yang kedua, mahasiswa menerapkan konsep teori pada praktikum lapangan, dan yang ketiga, mahasiswa menganalisis pembelajaran. Selanjutnya pada kriteria dan teknik pada poin keempat. Kriteria penilaian yang saya ambil, yang pertama pada sikap penguasaan materi dan keaktifan komentar pada kolom tugas di LMS kami. Serta bentuk non-tesnya itu penilaian berdasarkan daripada keaktifan saat diskusi. Selanjutnya, pada bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran serta penugasan mahasiswa, saya melakukan berdasarkan luring atau offline, di mana bentuk pembelajarannya itu kuliah dan berdiskusi. TM ini termasuk dari satu pertemuan ini sebanyak 2 kali 50 menit, atau bisa dikatakan satu SKS itu terdiri dari 50 menit. Metode pembelajaran yang saya adopsi itu melalui diskusi terbimbing dan praktikum, di mana
mahasiswa saya berikan materi secara langsung di dalam kelas. Setelah materi terkait dengan Physiology of Physical Activity sudah saya berikan, maka kami masuk kepada praktikum yang saya berikan di gym atau di pusat kebugaran, serta ada penugasan. Nah, penugasan ini seperti yang saya katakan tadi, sebuah studi kasus, ada 2 studi kasus yang saya sudah upload di LMS. Pada pertemuan online ataupun pembelajaran berdasarkan online ataupun yang biasa kami sebut 2 pertemuan, yang pertama sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus itu penjelasan materi oleh saya sendiri sebagai seorang dosen dengan cara diskusi terbimbing, dan di mana diskusi terbimbing ini nanti akan saya sediakan waktu untuk para mahasiswa bertanya ataupun saya memberikan atau melontarkan pertanyaan sambungan dari apa yang mereka tanyakan, dan saya mengharapkan mereka merespon apa yang saya utarakan. Dan untuk asinkronus, di mana di sini mahasiswa mengerjakan studi kasus melalui LMS atau Edlink, nama sebuah aplikasi yang menjadi LMS kami. Di situ mereka saling bertanya jawab atau saling berdiskusi melalui kolom komentar. Nah, materi pembelajaran seperti yang sudah saya utarakan, saya mengambil tema pembelajaran Physiology of Physical Activity dan bobot penilaiannya itu sebesar 5%. Nah, di mana keseluruhan daripada minggu kedua ini atau pertemuan kedua ini yang saya buat untuk memberikan ataupun melengkapi sebuah syarat PDD UKT-PT, inilah yang menjadi pembuka dan penjelasan saya untuk rencana pembelajaran semester saya pada mata kuliah fisiologi dan kinesiologi. Terima kasih, saya mohon dan saya harap apa yang menjadi usaha saya menjadi hasil yang paling maksimal. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan di layar ini merupakan LMS atau platform Edlink yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar, di mana pada penjelasan awal saya pada video rencana pembelajaran semester saya terkait dengan materi ajar dan penugasan yang saya berikan di kelas BOR 4 pada mata kuliah fisiologi dan kinesiologi, di mana soal ataupun kasus yang sudah saya siapkan untuk menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa, dan mahasiswa harus mengomentari terkait judul yang sudah saya berikan. Jadi 2 soal atau 2 kasus ini dikomentari oleh mahasiswa sebagai bahan acuan penilaian dan bahan refleksi pembelajaran saya. Demikian tampilan daripada Edlink yang bisa saya uraikan. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, yang terhormat teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba membahas dari hari pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pertama di kontrak pembelajaran, dan kita sudah menjelaskan beberapa aspek bagian dari tujuan yang menjadi fokus dari capaian pembelajaran kita di semester ini. Dan saya kemarin juga sudah menjelaskan apa yang ingin dicapai dari teman-teman mahasiswa ketika teman-teman mahasiswa mempelajari mata kuliah fisiologi olahraga. Nah, kita memulai dari sebuah subjek yang sangat dasar. Apa sebenarnya peranan fisiologi? Jadi peranan fisiologi pada olahraga itu memiliki sebuah peranan yang sangat penting untuk mahasiswa pendidikan olahraga harus ketahui, dan fisiologi ini menjadikan sebuah submateri yang akan menjadi bagian dari sport science, di mana ketika teman-teman lulus dari prodi kita mendapatkan sebuah keilmuan dan yang nantinya bisa dieksperimenkan kepada diri sendiri ataupun siswa ataupun bahkan atlet ketika teman-teman menjadi seorang pelatih. Oke, ada konsep dasar, ya, konsep dasar dari aktivitas fisik ya. Yang pertama itu kita menjadi sebenarnya tadi yang sudah saya katakan peranannya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, ada unsur yang menjadi berfungsi pada tubuh kita, baik itu dari organ, hormonal, otot, brain atau otak, bahkan sistem saraf sampai pernapasan, energi dan lain-lain. Itulah yang menjadi bagian dari submateri kita. Nah, kali ini ketika ini pertemuan yang cukup mendasar, maka saya harus bisa menjelaskan kepada kalian
apa sebenarnya peran fisiologi pada aktivitas fisik. Oke, kita mulai teman-teman. Apa sih sebenarnya aktivitas fisik itu? Karena kita sedikit atau banyaknya kita hanya tahu aktivitas fisik itu ialah ketika kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Menurut WHO, setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi dari intensitas yang tergolong rendah bahkan hingga sampai intensitas yang tinggi, itulah yang dinamakan aktivitas fisik. Pak, apakah aktivitas fisik itu bisa dikatakan seperti berjalan? Ya, itu juga merupakan aktivitas fisik. Cuman dalam susunan fisiologi itu yang dicari itu ialah perkembangan dari dia tingkat rendah, menengah, sampai hingga ke tinggi. Nah ini kalau fisiologi ini berarti menjabarkan tentang fungsinya ya, berarti fungsi daripada apa yang menjadi bagian dari tubuh kalian. Oke, sistem energi saya akan membahas secara singkat sebagai pembuka saja. Sistem energi dalam tubuh kita itu ada 3 ya, ada ATP-PC, ada glikolisis, dan ada oksidatif. Saya akan jelaskan singkat saja apa itu ATP. ATP itu ialah sistem energi yang melekat pada otot kalian, yang dimana itu bisa kalian gunakan kapan saja. Contoh seperti misalnya tiba-tiba kalian ingin ke toilet dengan terdesak, kalian bisa berlari. Nah itu yang dipakai itu sistem ATP. Tapi ketika toiletnya itu dari sini sampai pin, nah jauh, dan tidak menggunakan sistem glikolisis, di mana dia akan terurai ATP, terurai dari ATP menjadi DP dan akan habis dan akan berubah menjadi glikolisis. Dan ada juga yang terakhir itu oksidatif. Contoh seperti sistem oksidatif itu yang digunakan oleh pelari-pelari jarak jauh atau pelari maraton. Mereka menggunakan sistem oksidatif untuk membelah ragam daripada bahan makanan yang kita konsumsi, dari karbohidrat hingga sampai protein, yang itu nanti bisa menempel pada tubuh kita. Oke, itu secara singkat nanti akan kita bahas lagi. Dan yang kedua sistem kardiovaskular, itu sistem jantung, di mana sistem jantung itu amat sangat berperan, di mana dialah yang akan memompa darah pada tubuh kita, di mana jantung itu menjadi organ paling utama ya ketika seorang manusia itu hidup. Dimana ketika nanti dia akan memompa baik dari darah, oksigen yang dibawa oleh, bisa juga nanti nutrisi, tapi tidak dalam artian dia tidak menciptakan, tapi dia sebagai pemompa dalam tubuh. Ketika kita tidur, dia masih tetap bekerja, dia tidak akan pernah mati sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya sistem muskulatur atau sistem otot. Nah ini penting teman-teman, karena otot itu menjadi sebuah dasar, fondasi tubuh kita untuk bisa bergerak. Ada tulang dan ada sendi, tapi tanpa otot itu tidak akan bisa bergerak. Sistem muskulatur itu nanti akan kita bahas, ialah apa sih sebenarnya fungsi utama dari sistem itu dan bagaimana anatominya atau bagaimana bagian terperinci daripada otot dan apa fungsinya juga, dan kenapa kita harus melatih otot kita supaya apa, dan itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada endokrin. Nah penting teman-teman, endokrin itu ialah sistem hormon ya yang ada di dalam tubuh manusia, di mana sistem hormon itu selalu aktif ketika kita mendapatkan setiap perubahan perilaku pada tubuh kita. Contoh misalnya yang paling umum ketika kita melakukan aktivitas fisik itu hormon adrenalin. Ya, jadi di mana hormon adrenalin itu amat sangat penting ketika kita melakukan aktivitas fisik, dia akan muncul. Fungsinya, tujuannya ialah untuk memberikan kewaspadaan atau ke-aware kepada kita ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, selanjutnya ada hormon dopamin. Nah, jadi hormon dopamin ini hormon bahagia. Mana ketika kita melakukan, setelah kita melakukan aktivitas fisik, maka hormon dopamin ini akan timbul dan membanjiri otak kita, sehingga ketika kita melakukan aktivitas fisik, setelah kita melakukan aktivitas fisik, maka kita selalu merasa tenang, selalu merasa gembira dan lain-lain. Dan ada lagi hormon testosteron ya. Ini hormon yang berlaku pada pria dan juga pada wanita ya teman-teman. Tapi di komposisinya sistem hormonal ini testosteron itu lebih banyak didominasi oleh pria. Tapi kalau wanita itu ialah estrogen dan progesteron. Jadi 3 hormon ini.
Dan hormon ini akan memberikan perilaku yang cukup unik. Contoh ketika pria dan wanita melakukan aktivitas fisik, baik itu latihan apapun jenisnya, sistem hormonal pria dan wanita itu bekerjanya secara berbeda. Kalau pria itu bisa lebih konsisten dan lebih kuat daripada wanita, tapi kalau wanita terkadang tidak konsisten, karena dia akan mengalami yang namanya masa ovulasi atau pramenstruasi dan masa kesuburan dan lain-lain. Tapi kalau pria itu selalu konsisten. Kenapa pria itu bisa selalu konsisten? Karena kita didominasi oleh yang namanya hormon estrogen, hormon yang menjadi sangat penting untuk membangun otot, tulang, sendi, dan lain-lain. Itu bagi pria. Pak, apakah hormon ini ada di wanita? Ada, cuman bobot dan persentasenya lebih kecil. Oke, jadi kenapa setiap pertandingan atau momen apapun itu pasti dibedakan antara pria lawan pria, wanita lawan wanita. Kalaupun memang mix, yaitu antara pria wanita, lawannya juga tetap pria wanita. Tidak ada pertanyaan, karena jeda kita cuma. Selanjutnya ada sistem respirasi, teman-teman. Nah, ini juga penting karena sistem respirasi ini yang memberikan oksigen dalam tubuh kita. Jadi dalam fisiologi, oksigen itu sangat amat berperan penting. Enggak hanya di fisiologi aja, di kehidupan yang lain juga kita selalu membutuhkan oksigen. Saya kira di sini tidak ada yang bernapas dengan menggunakan air. Saya kira tidak. Ya, semua pasti membutuhkan oksigen. Nah, di dalam sistem respirasi nanti akan kita pelajari apa peranan oksigen dan kenapa kita itu membutuhkan oksigen dan kenapa oksigen itu bisa teroksidasi menjadi CO2. Semua itu ada jawabannya. Oke? Selanjutnya teman-teman, setelah kita sudah mempelajari ini, nah ini selanjutnya, ketika kita melakukan aktivitas fisik, ada namanya respon akut. Respon akut ini respon yang normal terjadi pada manusia, jadi itu harus terjadi. Setiap manusia melakukan aktivitas fisik, baik itu berolahraga, latihan, dan lain-lainnya, itu semua mengalami yang namanya respon akut. Nah, di dalam respon akut itu terdiri dari 3, teman-teman, yang sudah kita pelajari tadi. 3 itu ialah, yang pertama metabolisme, itu akan mengalami respon akut. Kardiovaskular juga akan mengalami respon akut, dan respirasi. Tadi di metabolisme sudah, di kardiovaskular sudah, di respirasi juga sudah. Oke, di metabolisme ada 3 sistem energi ya, yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama ATP-PC, itu dia akan tereksponisasi ketika ATP-PC itu digunakan dari 0 sampai ke 10.000. Di luar itu sudah berbeda lagi sistem energi. Dan yang kedua ada glikolisis, itu bisa digunakan di antara 10 sampai 120 menit, berarti maksimal 2 menit. 100 sampai 120 menit ya. Jadi sekitar 2 menitan. Setelah 2 menitan kita melakukan aktivitas fisik tanpa henti, maka dia akan berubah menjadi oksidatif. Di mana oksidatif itu akan diambil dari apa yang kalian makan. Biasanya manusia pada umumnya itu membutuhkan karbohidrat, membutuhkan protein, mineral, dan lain-lain. Nah, itu semua akan dikelola dan dikemas oleh tubuh dan akan didistribusikan. Selanjutnya ada sistem akut pada kardiovaskular. Nah, jadinya sistem akut ini akan memberikan sebuah gambaran dan akan memberikan sebuah tanda ketika akutnya respon pada jantung. Itu biasanya ditandai oleh detak jantung yang berlebihan. Akibat apa? Respon akut yang sudah sangat berlebihan. Oke, selanjutnya teman-teman ada di respirasi. Respirasi ini memiliki ketentuan masing-masing ya. Ada namanya ventilasi atau VA, di mana ventilasi atau VA itu ialah hidung dan mulut. Karena melalui itulah semua manusia mendapatkan oksigen. Baik, ketika respon akutnya itu sudah mulai naik pada zona latihan atau zona 3, itu bisa sampai 10 sampai 15 kali kita menarik dan membuang nafas. Di mana semua itu bisa terkonversi menjadi 6 liter per menit. Dalam artian 6 liter itu 6 liter oksigen yang bisa kita konsumsi saat respon akut sudah terjadi pada kardiovaskular dan pasti akan secara langsung terjadi pada respirasi atau pernapasan. Sebelum kita melakukan praktikum, nanti setelah ini kita akan melakukan praktikum di gym untuk melihat sejauh mana respon yang sudah saya berikan materi ke kalian dan akan kita lakukan secara langsung. Di mana materi ini nanti akan kita lakukan di gym
dan nanti akan saya ukur respon-respon yang terjadi secara fisiologis ketika seorang manusia melakukan aktivitas fisik. Oke teman-teman, siap ya? Oke, sebelum kita sebelum kita pindah nanti ke gym, ini nanti ada diskusi dan studi kasus yang akan saya lemparkan di LMS kita, di Edlink. Jadi di mana teman-teman nanti setelah pembelajaran ini selesai, akan saya kasih waktu sampai pada jam 9 malam ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan kasus yang sudah saya berikan. Yang pertama, kasusnya atlet maraton kolaps di finish, dan kalian harus menganalisis mekanisme kelelahan yang sudah saya jabarkan tadi, dan gangguan termogulasinya. Nanti kita berdiskusi saja, tidak apa-apa. Kalaupun karena ini materi belum cukup lengkap, tapi ini sepemahaman kalian saja. Nanti akan saya bantu di LMS, kita akan berdiskusi di LMS kita. Dan yang kedua, ada pasien hipertensi ingin mulai olahraga. Rekomendasikan protokol latihan berdasarkan respon kardiovaskular. Jadi, ketika seorang mengalami hipertensi atau tekanan darah yang cukup tinggi, coba kalian berikan rekomendasi menurut kalian amannya seorang pasien ini melakukan aktivitas fisik berdasarkan dari fisiologis yang dilihat dari kardiovaskular. Oke, paham ya? Oke, teman-teman, kita akhiri di ruangan dan kita bersiap untuk berpindah ke gym. Oke, teman-teman, setelah kita dari kelas tadi sudah menjelaskan beberapa rangkaian materi, hari ini kita akan uji coba praktikum dari respon fisiologis ketika teman kita lelah. Oke, melakukan aktivitas fisik dengan model latihan Greater. Nah, jadi gimana? Nanti akan kita ukur sesuai di penjelasan di kelas tadi. Ada cardiovascular respon, oke, muscular respon. Ada nanti sistem energi yang bisa kita lihat, kita cek pakai alat sejauh mana gula darahnya naik saat dia melakukan aktivitas fisik. Dan ada nanti kita tes pakai suhu, di mana perubahan suhu secara fisiologis itu nanti akan terjadi. Jadi ada pre-test dan ada post-test. Kita cek nanti dia sebelum dia melakukan aktivitas fisik, seluruh fisiologis responnya saat sebelum terangsang daripada aktivitas fisik, dan nanti setelah diberikan treatment aktivitas fisik, apakah ada perubahan seperti yang saya katakan tadi dari kardiovaskular yang bisa dicek melalui sensor yang akan connecting ke tab saya. Kita akan lihat perubahannya tiap detiknya, naik atau turunnya di PM dia saat melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya respon dari glikosisnya ataupun sistem daripada gula darah yang terjadi saat dia melakukan aktivitas fisik. Dan kelentukan otot ataupun kelentukan sendi itu juga bisa kita lihat. Dan setelahnya akan kita berikan treatment dengan menggunakan bicep curl. Apakah ada perubahan respon dari ototnya ketika kita berikan aktivitas fisik? Dari awal enggak. Oke, paham ya teman-teman? Di sini sudah ada semua alatnya. Yang pertama alatnya sensor, pakai bajunya. Terus yang kedua itu ada gula darah, ada pengecekan tekanan darah, respon dan diastol, dan ada kita menggunakan pita untuk melihat sejauh mana perubahan dari ototnya ketika diberikan tekanan secara fisiologis melalui aktivitas fisik. Oke? Paham ya? Oke teman-teman, ini kita coba tes darahnya. Kita ambil sampel darah untuk menentukan sejauh mana kadar glukosa yang saat ini terjadi. Oke, ini darah sudah diambil. Ini sedang mengukur ya. Dia sedang mengukur sejauh mana glikogen atau gula darah yang ada dalam tubuhnya. Ya, sudah muncul angkanya sebesar 94 mg per desiliter. 94 mg per desiliter. Oke, sudah. Ini tes pertama 94 mg per desiliter ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan tes yang namanya tekanan darahnya yang saat normal atau sebelum diberikan yang respon aktivitas fisik. Ini sedang mengukur. Kita akan tahu sejauh mana siastol dan diastol pada tubuh teman kita. Dan nanti setelah kita berikan treatment latihan, apakah ada perubahan tekanan darah dari teman kita ini? Secara fisiologis pasti akan ada perubahan, cuma kita ingin tahu sejauh mana perubahannya. Nah, jadi teman-teman bisa
melihat perubahan secara fisiologis secara langsung. Oke, siastolnya 131/95. Oke, sudah? Oke, selanjutnya teman-teman, kita coba ukur dulu suhu tubuhnya. Secara fisiologis, suhu tubuh itu akan berubah seiring kemampuan daripada sistem termogenesis dalam tubuhnya juga berjalan. Kita coba ukur suhu tubuh sebelum kita berikan latihan. Sebentar. Oke, suhu tubuhnya itu sekarang sebelum diberikan latihan secara fisiologis itu 36,9 Celcius. Suhu tubuhnya, itu suhu tubuh normal ya. Nanti kita akan lihat perubahannya sejauh mana kita diberikan latihan. Oke, selanjutnya ini ada otot. Kita coba cek sejauh mana otot bicepnya ini. Ya, sejauh mana perubahannya. Ini secara normatifnya bicep ini dia berada di lingkar diameternya itu di 24 cm. Nah, otot itu secara fisiologis teman-teman, dia akan tumbuh atau berkembang size-nya seiring dia diberikan oleh tekanan. Tekanan yang kita berikan nanti itu bicep curl, kita akan berikan treatment sejauh mana. Setelah itu nanti kita ukur lagi, ya. Oke, cukup. Ready, go. Set terakhir sampai kamu nggak mampu lagi. Oke, nggak ada dihitung sampai nggak mampu lagi. Oke, yuk. Oke, lebih dari jangan hitung-hitung. Oke, ready? 1 minute ya, go. Respon kardiovaskularnya. Oke, teman-teman, dulu aja dulu, biar relax ya. Oke, sekarang di 100 sampai 160 ada 27 cm perubahan daripada size ototnya. Kenapa ototnya bisa berubah? Tadi karena itu teman-teman ya, serabut otot secara fisiologis, serabut otot yang ada di bicepnya itu mulai membesar. Itu respon normal secara fisiologis pada manusia untuk saat melakukan aktivitas fisik. Itulah dari beberapa rangkaian tes secara langsung di materi di kelas tadi yang sudah saya berikan, dan ini bukti nyata yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan dan teman kalian rasakan juga. Ternyata respon fisiologis itu itulah yang terjadi pada kita saat kita melakukan apapun itu aktivitas fisik. Oke, terima kasih teman-teman atas attention perhatian pada perkuliahan di pertemuan kedua ini. Nanti di pertemuan ke next kita di minggu depan akan mempelajari secara rinci setiap daripada unsur-unsur fisiologis yang ada pada manusia, seperti yang kalian dengar materi pada kelas tadi. Nah, di saat ini materinya untuk kita melihat secara tinjauan langsung praktikum bagaimana perubahan itu terjadi pada manusia saat melakukan aktivitas fisik. Oke, tadi saya akan coba berikan beberapa refleksi pembelajaran. Tadi sudah cukup baik, respon daripada mahasiswa sudah ada yang bertanya. Dan harapan saya nanti teman-teman belajar pada materi sistem energi secara langsung. Kita akan bertemu di minggu depan. Dan nanti jangan lupa pada LMS teman-teman di link, silakan dibuka dan saya tunggu diskusinya sampai jam 9 malam nanti. Ada 2 kasus yang nanti akan menjadi poin utama yang kita bahas. Dan itu coba diberikan respon teman-teman semampu teman-teman saja, sepengetahuan karena ini masih dasar. Dan nanti di setiap pertemuan akan kita lakukan refleksi untuk uji coba materi yang selanjutnya dan kuis-kuis yang akan saya berikan di LMS teman-teman masing-masing. Oke, sekian saja. Terima kasih atas pertemuannya. Saya tutup. Bila bisa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kepada seluruh dosen yang menyaksikan video saya dan menjadikan amal ibadah untuk saya sendiri secara pribadi. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.